Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Hari ini kita akan membuktikan mitos tentang mengusir ular dengan garam. Kita akan membuktikan apakah ular itu memang betul-betul takut dengan garam. Ini namanya ular koros macan. Ini hampir seperti ular jali, tapi dia punya motif cantiknya kayak macan. Ini tidak berbisa dan tidak beracun. Nah, kita mesti bisa membedakan antara bisa dan racun. Bisa akan terdapat di kantong bisa yang ada di kepalanya, sementara kalau racun itu berada di bagian kulit. Itu karena faktor makanannya, ini hasil gigitannya ini. Nah, kita akan buktikan apakah ular itu memang betul-betul takut dengan garam. Saya sudah membuat lingkaran pakai garam di sini. Ini pakai garam halus. Ini adanya garam halus. Kita coba. Dan saya pikir analogi ini juga berlaku untuk semua ilmu pengetahuan. Kalau cuma masih katanya, menurut, kemudian hasil baca, tanpa mengimplementasikan atau mungkin tanpa membuktikan kebenarannya sendiri, kemudian menggunakan asumsi Anda untuk mengejas atau mungkin menyalahkan orang lain, saya pikir itu adalah perbuatan bajingan, sampah. Kalau cuma pengetahuan hasil memungut dari comberan-comberan itu tidak tidak semenderita orang yang mencari ilmu dan pengetahuan yang sungguh-sungguh. Kita mencari ilmu pengetahuan harus berani susah, berani lapar. Jadi kenapa saya sering memaki orang yang sukanya menyalahkan tapi dia sendiri belum pernah membuktikan kebenaran dari keilmuan yang dia katakan, karena buat cari ilmu pengetahuan itu susah. Jadi kalau cuma sekedar asumsi, ya kita tidak berhak untuk menyalahkan orang lain atau mungkin menjustis atau mungkin menganggap asumsi kita itu kebenaran yang absolut. Karena buat saya pribadi, di muka bumi ini dalam pemikiran manusia tidak ada pemikiran yang absolut. Semuanya masih sangat relatif. Kecuali kita modar kemudian ketemu sama Tuhan, kita tanya benar atau salah. Nah, itu baru kebenaran yang absolut. Kita coba apakah asumsi tentang ular ini takut dengan garam itu benar atau salah. Kita coba dulu. Ini sudah saya lingkari dengan garam, ini semuanya. Nah, ini sudah saya lingkari. Coba kalau memang ular ini takut sama garam, berarti ular ini tidak berani keluar dari lingkaran ini. Coba kita coba. Ya, kita tenangkan dulu biar dia tidak begitu takut. Coba. Nah, coba. Tuh, ularnya lewat garam. Mana dia takut sama garam? Jadi pemikiran ular takut sama garam itu hanya bohong lah. Waduh, susah. Kita coba lagi. Kita coba. Ini ya. Kita coba. Atau kita tambahkan garamnya. Oke. Kita tambah garamnya. Nah, sekali lagi kalau cuma Anda itu tahu hasil dari membaca atau mungkin
teori dari katanya, itu jangan langsung menganggap itu adalah kebenaran yang absolut. Kita harus membuktikan eh, kebenaran dari asumsi atau teori kita, atau mungkin tesis kita buktikan. Nah, baru kita bisa bicara dan mendialektikakan dengan orang lain. Sekali lagi saya katakan, kalau cuma katanya, terus hasil baca, menurut menurut ini, terus Anda menjustis atau mungkin menyalahkan orang lain dengan persepsi Anda, berarti Anda itu bajingan, sampah. Tidak ada kebenaran yang absolut di bumi. Kita coba lagi. Ini ya, kita coba lagi. Nah, membuktikan informasi itu tidak hanya seperti kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kita ulang. Informasi itu benar atau salah. Kalau cuma katanya terus menyalahkan orang, nah itu bajingan berarti. Tuh, lihat tuh, kan? Berani dia sama garam. Mana ular itu takut sama garam? Nih, saya buktikan lagi. Ini udah 2 kali ya, kita buktikan. Nih, kita lihat. Tuh, lewat garam kan? Nah, berarti pemikiran ular takut sama garam itu apa? Ini nyatanya nih, ular itu berani lewat garam. Mana ada ular takut sama garam? Tuh, lihat. Tuh, kan lewat garam nggak ada. Nih, dan kalau pengen membuktikan ini berbisa atau tidak, kalau masih ngeyel-ngeyel, buktikan sendiri, gigitin. Nah, kayak gini, gigitin nih. Nah, nanti bengkak atau enggak, nanti kita ini enggak, baru ngotot soal ini. Pengetahuan hasil nyomot comberan aja sok bener. Nih, ini tidak berbahaya untuk manusia. Jadi kita tidak perlu membunuh. Ini dibutuhkan untuk keseimbangan ekosistem. Nih, jadi hidup di bumi itu jangan egois. Seolah-olah makhluk lain nggak boleh hidup. Kalau tidak menguntungkan untuk diri kita, dibunuh. Kalau tidak sesuai dengan pemikiran kita, salah. Itu pemikiran macam apa itu? Jadi kalau kita belum membuktikan sendiri, jangan serta-merta meyakini itu kebenarannya absolut, kemudian menyalahkan orang lain. Jadi buat saya pribadi, orang-orang yang tidak pernah membuktikan kebenaran terus menyalahkan orang lain, itu bajingan, itu sampah. Lihat lagi ya, ini kita lihat ularnya takut apa enggak sama garam. Nah, kalau belum pernah membuktikan itu nggak usah ngotot, buktikan sendiri, ambil buktinya. Nih lihat nih, tuh kan, berani dia lewat garam. Masih mau meyakini bahwa ular ini takut garam. Pemikiran macam apa? Belum dibuktikan kok terus meyakini kebenaran. Nah, ini yang membuat bangsa kita itu jongkok, malas berpikir, malas berusaha untuk membuktikan kebenaran dari
apa namanya, asumsi. Baru jadi asumsi langsung diyakini kebenarannya. Sampah itu. Itu apa namanya? Kita tadi udah mencoba berapa kali. Ini kita coba lagi. Takut gak? Lihat. Nah, berani kan lewat garam kan? Buka matanya. Jangan langsung meyakini kebenaran. Kalau masih katanya menurut hasil baca, apalagi hasil dari Google searching, langsung meyakini kebenarannya. Sampah itu. Di Google itu kita harus rajin mengayak. Kalau nggak rajin mempraktekkan sendiri, membuktikan sendiri, banyak sampahnya. Kalau cuma hasil dari Google, itu masih pengetahuan orang-orang miskin lah itu. Praktek sendiri, teliti sendiri, baru sah itu membela apa tesis yang kamu praktekkan. Kalau cuma katanya jerene menurut hasil baca dari Google, hasil baca dari searching internet, terus menyalahkan orang lain, sampah itu. Jadi bangsat. Dan buat saya pribadi, orang yang menghina ilmu pengetahuan tanpa dia pernah membuktikan sendiri, buat saya sah untuk dijadikan keset WC. Karena itu manusia yang sangat sombong. Orang yang sombong dengan ilmu pengetahuan itu orang yang apa ya, melebihi orang munafik lah buat saya. Bangsat itu. Orang yang menghina ilmu pengetahuan itu orang yang sangat sombong. Jadi buat saya pribadi ya sah untuk diinjak kepalanya atau mungkin untuk dijadikan keset di WC lah. Jadi kalau masih katanya jerene anunya, jangan langsung menganggap asumsi Anda itu kebenarannya absolut tanpa membuktikan sendiri. Nah, kenapa saya sering marah pada orang-orang yang menghina ilmu pengetahuan? Karena untuk mencari ilmu pengetahuan itu susah, capek. Nah, itu dia. Kalau cuma dari nyomot, apalah kasarannya, nyomot ilmu pengetahuan dari comberan kampus itu gampang karena bisa dibeli. Tapi kamu mempraktekkan ilmu sendiri, meneliti sendiri di realitas itu berat, nggak semudah di comberan kampus itu. Nih, ya, kita sudah membuktikan asumsi bahwa ular itu takut dengan garam. Kenyataannya ular ini berkali-kali melewati garam. Jadi buat saya pribadi, apa itu asumsi itu? Kalau yang masih meyakini ular itu takut sama garam, bikin ininya, apa namanya, buktinya. Mana buktinya? Buktikan ular itu takut sama garam. Saya sudah membuktikan bahwa ular ini tidak takut sama garam. Nah, kenapa saya bilang pemikiran ular itu takut sama garam itu bodoh? Saya sudah membuktikan sendiri. Baik, terima kasih. Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu hamamayu, hayuning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.